arah pendidikan saat ini? Apakah mengalami kemunduran atau malah kemajuan? Well, kita akan membahas tentang hal yang membuat pendidikan kita saat ini tidak maju-maju, serta gimana aja sih solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saat ini, pendidikan di Indonesia memiliki kurikulum baru dan modern. Namanya kurikulum merdeka, dengan pengharapan kurikulum ini merupakan pintu gerbang agar pendidikan di Indonesia dapat lebih maju, sehingga kualitas sumber daya manusianya pun bisa lebih banyak dengan melakukan penyederhanaan materi. Artinya materi esensial saja yang akan diajarkan. Itulah sedikit informasi mengenai kurikulum merdeka. Saya berbicara mengenai faktor yang paling berperan penting dalam kasus kenapa pendidikan di Indonesia belum merdeka, yaitu kemiskinan. Kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Ya, buat beli susu, buat sembako. Mungkin aja lah buat nama-nama anak itu keperluan sekolah, buat ke dapur sebagian. Kebanyakan dari kita mungkin selalu melupakan hal ini, karena yang kita lihat dan yang ada di depan mata hanyalah bagaimana menjadi orang yang sukses dan berhasil, tanpa memandang sisi lain dari dunia pendidikan. Tan Malaka, salah satu tokoh pendidikan juga revolusioner Indonesia, pernah berkata, mendidik bangsa Indonesia adalah hal yang penting untuk mencapai kemajuan bangsa pada masa depan. Cita-cita Tan Malaka adalah bangsa Indonesia dapat maju dengan pendidikan dan tentu saja pendidikan yang merata. Sampai-sampai ia mendirikan sekolah pada masa itu untuk dapat memberi pendidikan layak pada anak bangsa. Namun, sekarang kenyataannya bahwa pendidikan yang Tan Malaka cita-citakan masih belum terlaksana dengan baik. Yang pertama, karena adanya perubahan sosial. Adanya perubahan sosial mengakibatkan nilai adat istiadat semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tradisi mulai ditinggalkan dan digantikan dengan nilai-nilai kebudayaan modern, sehingga menyebabkan masyarakat yang berbudaya makin terbelakang dan dianggap kuno. Stratifikasi sosial menimbulkan kesenjangan sosial, misalnya ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Yang menjadi permasalahan adalah anak-anak yang kurang mampu pun tidak bisa menjangkau pendidikan yang berkualitas disebabkan seleksi yang ketat dan biaya yang tidak murah. Kebanyakan sekolah di Indonesia yang berakreditasi A memiliki peminat yang tidak sedikit di kalangan kelas bawah, sehingga diberlakukan seleksi yang ketat. Namun berbeda dengan mereka yang beruang, dengan mudahnya mengakses pendidikan yang berkualitas. Sulitnya menyesuaikan diri dengan tuntutan global. Di era yang semakin canggih dengan adanya globalisasi, masyarakat selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun, mereka yang terbelakang akan semakin tertinggal karena sulitnya mengakses hal-hal yang berbau teknologi, sehingga semakin terkucilkan dan tetap stuck di tempat. Really inspirational peers that I've met as well. Pemikiran masyarakat yang selalu tertutup. Beberapa masyarakat di Indonesia masih memilih untuk mempertahankan adat dan budayanya, sehingga menutup diri dari dunia luar. Globalisasi yang seharusnya mencakup seluruh kalangan sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal, namun masih ada saja masyarakat yang tidak mau berkembang, yang berdampak pada pendidikan di Indonesia juga tidak akan maju-maju. Peranan sosioantropologi terhadap dunia pendidikan. Di sisi lain, jika kita perhatikan, kita tertuju pada lembaran sejarah perkembangan pendidikan masyarakat Indonesia.
Produk kemajuan sosial, meningkatnya taraf hidup rakyat, akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan, dan penerapan inovasi teknologi merupakan bagian dari prestasi gemilang, hasil jeripaya lembaga pendidikan kita dalam upaya memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Seiring dengan bergulirnya roda sejarah kehidupan, maka prestasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia semakin menjadi kompleks. Sehingga pada fase inilah konsep pengetahuan dan kemampuan-kemampuan gemilangnya telah menjadi penentu arah kehidupan di masa yang akan datang. Kelas sebagai suatu sistem sosial. Dari sudut sosiologi, beberapa pendekatan telah digunakan sebagai alat analisa untuk mengamati proses-proses yang terjadi di ruang kelas, dimulai dari pengamatan person yang mengetahui argumentasi ilmiah tentang kelas sebagai suatu sistem sosial. Berkaitan dengan fungsi sekolah, maka kelas merupakan kepanjangan dari proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lingkungan eksternal sekolah. Kita tahu bahwa sekolah bernaung dalam suatu wilayah eksternal yang dihuni oleh kumpulan manusia bernama masyarakat. Gejala timbal balik dari sekolah kepada masyarakat merupakan realitas keseharian yang akan selalu terjadi. Keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat kota akan jelas mempengaruhi orientasi pendidikan tersebut dibanding dengan sekolah yang terletak di lereng gunung atau di desa, baik dari segi kualitas peserta didik maupun kompleksitas kegiatan yang terjual pada kegiatan-kegiatan akademik di sekolah. Tentunya tidak mungkin sekolah yang berada di lereng gunung mengembangkan ekstrakurikuler yang luar biasa, padat dan wajib diikuti oleh seluruh siswa. Siklus belajar individu di masyarakat. Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat, karena apabila kita sadari dari pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Wajar pula apabila segala sesuatu yang kita ketahui adalah hasil hubungan timbal balik yang ternyata sudah sedemikian rupa dibentuk oleh masyarakat kita. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. Tan Malaka menganggap pendidikan sebagai modal dasar bagi kemajuan dari bangsa yang merdeka dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Model pendidikan yang hendak diterapkannya adalah bertujuan menciptakan seorang manusia seutuhnya yang mandiri, pintar, cerdas, dan mau tahu terhadap penderitaan rakyat. Karena pendidikan merupakan alat membebaskan rakyat dari keterbelakangan dan kebodohan. Untuk itu, sekolah-sekolah harus didirikan untuk rakyat.